status quo ya. Jadi intinya itu pergeseran paradigma lama ke paradigma baru. Tetapi ajaran gereja tidak bergeser ya. Mengapa katanya begitu? Karena sekarang ini masyarakat kita itu menjadi masyarakat digital. Dia rubah segala sesuatu. Jadi saya pernah baca satu artikel. Tadi saya sudah singgung waktu minum kopi. Judul artikel itu begini: When God is already in your pocket. Jadi bahaya sekali paradigma ini. Allah itu dimasukkan di sini. Profesor yang terhormat, ini adalah kesalahan pertama Anda dalam menilai tulisan dan presentasi saya. Anda mengatakan seolah-olah saya mau melakukan pergeseran paradigma magisterium gereja. Kitab suci, mungkin tradisi juga maunya. Sehingga Anda mengatakan seperti itu. Padahal yang saya maksudkan dengan digitalisasi ialah saya maksudkan penyuluh agama di era digital ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan pengelolaan media digital, teknologi, sehingga dia tidak hanya terbatas pada melakukan pewartaan, sosialisasi, penyebarluasan ajaran-ajaran iman pada kelompok-kelompok kecil secara offline tatap muka, tetapi pada saat-saat tertentu dia bisa meningkatkan keluasannya dengan menggunakan media teknologi digital. Tidak semua hal memang bisa di-online-kan. Kemudian yang kedua, Andalah yang mempersempit, memperkurus, memperkecil Allah. Tidak mungkin Allah itu menjadi kecil hanya gara-gara kita berbicara melalui media sosial, melalui teknologi, melalui media digital. Tidak. Allah tidak mungkin seperti itu. Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa melakukan apapun, termasuk bisa saja masuk dalam handphone. Kenapa tidak? Justru Anda yang mempersempit, memperkurus, membatasi kemahakuasaan Allah. Apakah selama ini orang-orang yang berbicara tentang ajaran agama, magisterium gereja, kitab suci di dalam media digital, kemudian Allah menjadi sekecil itu? No way. Ini adalah kesalahan pertama Anda menilai saya. Nanti saya akan tunjukkan kesalahan Anda yang berikutnya. Anda tidak tahu atau malah sok tahu terhadap kinerja saya selama ini, bukan? Sudah banyak hal yang saya buat yang Anda tidak tahu, tetapi Anda dengan mudahnya memberikan penilaian seperti itu. Saya sudah banyak mengajarkan hal-hal yang benar bagi gereja. Tidak mungkin saya mengajarkan hal-hal yang tidak benar bagi gereja. Sehingga tidak mungkin saya membahayakan magisterium gereja, ajaran gereja, kitab suci, tradisi Katolik. Sudah 50 tahun saya menjadi Katolik. 58 tahun saya menjadi Katolik. Tidak mungkin saya melakukan hal-hal yang menyesatkan gereja Katolik. Malahan saya justru adalah salah satu dari sekian juta manusia di dunia ini, manusia Katolik, yang membela ajaran gereja Katolik, membela kitab suci, membela tradisi. Anda tidak tahu, tapi sok tahu. Saya akan menunjukkan kesalahan Anda dalam menilai saya pada proses yang lalu. Tunggu video berikutnya. Profesor yang terhormat, saya tambahkan lagi satu hal. Kenalkan, saya adalah seorang dosen yang berkarya sebagai dosen sejak tahun 1989 di Institut Pastoral Indonesia Malang dan sampai sekarang masih aktif di Universitas Bangka Belitung. Anda bisa membayangkan, masa sih seorang dosen agama Katolik yang mengajarkan teologi Katolik, magisterium gereja, kitab suci, tradisi Katolik dapat menyesatkan semua itu? Rasanya tidak, karena begitu banyak mahasiswa saya sudah menjadi dosen juga, menjadi guru. Bahkan mungkin ada yang menjadi profesor yang saya tidak tahu di mana mereka berada. Camkan itu.